Pada hari ini kita KPI BPD Jakarta tahun 2021. Untuk kegiatan Monet ini nanti Bapak Ibu satu persatu dipersilahkan untuk mempresentasikan mengenai progres atau capaian penelitian yang telah dicapai, apakah sudah sampai mana seperti itu, dan juga apabila sudah proses publikasi itu juga sudah sampai mana, apakah baru draft, sudah submit atau bahkan sudah publish. Monggo nanti satu persatu Bapak Ibu mempresentasikan. Nanti yang mungkin ada keperluan atau mengajar di jam 9.50 bisa terlebih dahulu resen gitu nggih, resen. Jadi saya bisa mengurutkan siapa yang ingin terlebih dahulu untuk presentasi. Monggo Saya mungkin ya, kemarin yang sudah pesan Bu Lia nggih. Bu Lia monggo. Bang Muli sama Bang Lia. Halo, Mbak Isya. Halo Mbak Isya, saya mau Bang. duluan, Mbak. Mau duluan. Terus kalau mau melampirkan PPT-nya. Nanti izin masuk Bu Iza. Share screen. Iya, iya. Share screen. Oh, dereng saged. Bu Isya, saya mohon share screen-nya diizinkan. Saya mau duluan. Saya mau duluan. Nanti saya setelah kuliah ya Bu Iza. Karena saya ngajar jam 10 juga. Oke. Saya hanya butuh 5-10 menit. Nanti saya 2 menit aja nggak apa-apa. Ya Kak, 2 menit juga salam aja nggak cukup Mas Heri. 2 menit salam pembukaan. Nah, ini gimana? Share screen sudah bisa belum? Ditunggu sebentar Bang, baru proses. Okay. Bang Muli paling semangat loh. Soalnya arke mulang. Cepat-cepat. Iki. Pak Muli salam saja. Nggih. Sampun, Bang. Oke, sampun nggih. Coba ini gimana, Dik? Nge-share. Halo, nggih. Ini mau nge-share. Ini ada di dokumen. Ada di dokumen ini. Mau saya unggah dulu, sebentar. Bisa nggak? Ini loh, ada di dokumen memang. Klik double langsung di share tadi. Share. Lengkang pundi. Dibuka Rin. Niku. Oke. Nah ini. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mohon giliran yang pertama karena memang nanti jam 9.50 harus segera mengajar. Nah, penelitian kami ini berjudul penelitian kami itu merupakan gaduhan atau singgulan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen pemasaran. Judul penelitian kami adalah semoga saja saya tidak salah menyebutkan ya. Pengaruh religiositas, pengaruh pengetahuan etika bisnis Islami, religiositas, kemudian juga perilaku Machiavellian dan love of money terhadap perilaku etis para pedagang di tempat wisata di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini saya lakukan bersama Bu Lia. Nah, pada dasarnya dasar pemikirannya adalah daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan provinsi di Indonesia yang diharapkan mampu menjadi penopang kekuatan wisata di Indonesia, penghasil devisa dari aktivitas wisata di Indonesia setelah Bali. Karena memang secara alam, secara bentang alam atau geografis dan geomorfologis maupun secara budaya, memang daerah istimewa Yogyakarta itu memang memiliki kekuatan. Ya, alamnya indah. Kemudian juga proses kehidupan budayanya juga menarik. Nah, namun dalam kenyataannya
ada disturbance atau gangguan. Salah satunya adalah beberapa kali atau agak sering dilaporkan adanya kondisi yang mencerminkan perilaku nggak bagus, ya, yang nggak bagus dari para dari para pedagang di tempat wisata, misalnya harga yang ngepruk, atau juga harga yang tidak wajar, atau mungkin juga jualan barang yang kurang begitu bagus mutunya tapi dikandake bagus dan sebagainya. Nah, berdasarkan atas bedah latar belakang dan bedah teoritis, akhirnya kami memutuskan untuk meneliti empat faktor ini, ya, yakni apa? Etika bisnis Islami, religiusitas, sifat dan Machiavellian sebagai variabel X, dan perilaku etis sebagai variabel Y. Nah, kemudian dari bedah teoritis dan upaya kami untuk menggambarkan, akhirnya muncullah hipotesis pertama yang intinya menyatakan bahwa pengetahuan etika bisnis Islami itu berpengaruh positif terhadap perilaku etis. Dalam arti, makin bagus pengetahuan etika bisnis Islami, maka makin bagus pula perilaku etis para pedagang di tempat wisata. Kemudian yang kedua, hipotesis kedua adalah bahwa religiositas itu berpengaruh positif terhadap perilaku etis. Makin bagus religiositas, maka makin bagus pula perilaku etis. Kemudian sifat Machiavellian, nah, ya namanya Machiavellian itu kan coro gampangnya kan menghalalkan segala cara. Sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap perilaku etis. Jadi makin tinggi atau makin parah sifat Machiavellian, berarti makin rendahlah pula perilaku etis. Kemudian love of money juga kami hipotesiskan sebagai pengaruh negatif. Artinya makin tinggi rasa cinta pada uang, maka makin rendah pula perilaku etis. Itu hipotesis sekaligus model penelitian yang terbangun. Nah, ya. Kemudian sampelnya itu populasinya itu adalah para pedagang di tempat wisata di Yogyakarta yang beragama Islam. Kemudian kami ambil 100 orang sebagai sampel responden, ya, dengan metode accidental sampling. Memang sekali lagi kenapa agama itu kami jadikan pertimbangan, kan di sini ada variabel etika bisnis Islami. Jadi hanya pedagang yang beragama Islam yang kami jadikan responden. Nah, kemudian ini ya persamaan regresinya ya seperti inilah itu. Nah, kemudian akhirnya setelah data kami olah, intinya berbagai asumsi, berbagai syarat baik validitas, reliabilitas itu intinya terpenuhi. Kemudian asumsi klasik juga terpenuhi. Nah, kemudian hasil penelitiannya seperti ini, ya. 3 hipotesis itu terbukti. Hipotesis pertama, kedua, dan ketiga itu terbukti. Karena apa? Ya, karena nilai koefisien signifikansinya atau probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Ya. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan etika bisnis Islami berpengaruh positif terhadap perilaku etis itu terpenuhi. Ya, artinya semakin bagus pemahaman mereka terhadap etika bisnis Islami, maka makin bagus atau makin tinggi pula lah perilaku etis mereka. Nah, yang kedua, hipotesis kedua juga terdukung. Ya. Nah, artinya apa? Semakin bagus tingkat religiositas, maka semakin bagus pula perilaku etis para pedagang. Nah, kemudian hipotesis yang ketiga itu juga mendapatkan dukungan, ya. Jadi semakin kuat perilaku Machiavellian dalam diri para pedagang, maka semakin buruk perilaku etis mereka. Sebaliknya makin rendah perilaku Machiavellian, maka semakin bagus pula perilaku etis mereka. Nah, tetapi yang nomor 4 itu cinta pada uang, ya, tentang
masalah cinta pada uang itu tidak mendukung hipotesis keempat. Artinya perasaan cinta pada uang atau love of money itu tidak berpengaruh kepada perilaku etis. Tinggi atau rendahnya cinta pada uang tidak mempengaruhi perilaku etis mereka. Nah, itu yang bisa kesimpulan yang bisa diperoleh. Kemudian menurut kami itu ada beberapa implikasi manajerial yang bisa disampaikan pada intinya bahwa pengetahuan etika bisnis, religiositas, dan juga sikap Machiavellian itu perlu dilakukan edukasi ya dengan melibatkan dengan melibatkan misalnya saja dinas pariwisata, perguruan tinggi atau pondok pesantren gitu ya. Terus kemudian Bu Iza tentang masalah perkembangan hasil penelitian yang terakhir bisa kami sampaikan bahwa penelitian ini sudah selesai dan dalam tahap untuk disubmitkan di jurnal segmen Universitas Muhammadiyah Purworejo yang termasuk golongan Sinta 4. Jadi penelitian ini pada prinsipnya sudah selesai. Ya, terima kasih, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Nggih, Bang, matur nuwun. Berarti sudah selesai. Berarti sudah jadi draft untuk akan disubmit, Bang. Nggih, sudah dalam template artikel. Ya, rencananya itu di segmen itu, saya nggak tahu singkatan apa ya, ini jurnal segmen dari UMP Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo yang masuk golongan Sinta 4. Nyun sewu, Mbak, Sinta itu singkatan apa tuh, Mbak? Itu singkatan apa bukan? Scientific Index, Bang. Oh yes, kurang lebihnya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Ya mohon doa, tambahan doa, nggih. Doa supaya bisa, nggih. Ya Bu Iza, ini pas sudah jam 9.50 kami mohon diri, Mbak, karena ini sudah mau ngajar statistika ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat pagi, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk selanjutnya, monggo Bu Aprilia. Saya dulu. Aduh Pak, saya duluan ya Pak. Kuliah, Pak, mau ada kuliah, Pak. Oh iya, oke. Pak Ali ngajar ora? Saya juga ngajar ya. Bantuan. Ya, ngajar dulu. Tidak bisa sharing saya. Saya tak ngajar dulu ya Bu Iza. Saya cuma sebentar. Tapi kok ini nggak bisa? You cannot start screen. Belum ditutup, Pak. Mungkin. Host mungkin. Masih sudah bisa. Ya, saya belum ya. Oh, udah bisa. Udah bisa. Kuliah. Sampun. Iya. Saya cuma sebentar saja Bapak Ibu. Ya, selamat. Mencayu. Aduh. Aku tambah kurus, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan Bu Iza. Jadi di sini saya akan melaporkan dari perkembangan penelitian kami dengan judul City Branding Kota Semarang. Ini penelitian ini saya lakukan sama Pak Hidayat. Sebenarnya untuk penelitian ini sudah lama kita cari data sih, cuman karena baru sekarang ada apa sih istilahnya perkembangan ya evaluasi dari LPPM. Jadi oke deh kita kebut gitu kan. Dalam artian sebenarnya juga sudah jadi sampai ke bab 5-nya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk melihat sebenarnya kekuatan branding dalam wisata, dalam konteks wisatawan itu seperti apa sih gitu kan, terutama untuk bagaimana kita memperkenalkan branding Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang. Nah, ini responden kami adalah
pengunjung wisata di berbagai destinasi seperti Lawang Sewu, Sampokong, terus Kota Lama seperti itu ya, dibantu oleh mahasiswa yang melakukan enumeratornya seperti itu. Tetapi karena kemarin COVID, nah ini ya, jadi ini model penelitian kami. Tapi karena kemarin COVID, jadi kami tidak bisa, seharusnya adalah responden kami adalah orang yang benar-benar datang ke destinasi wisata tersebut gitu kan. Kalau saya lebih ke pas event, ada event gitu kan. Tapi karena COVID tidak ada event apapun, jadi yang di sini adalah purpose sampling kami adalah yang sudah pernah berkunjung di tempat wisata itu sebanyak 210 responden. Nah, sebenarnya ini sudah kita olah, meskipun hasil dari olahan kami belum maksimal gitu kan, tetapi ini terus perbaikan terus, dan sudah kami bahas di bab 4 dan bab 5. Jadi ada beberapa yang memang tidak signifikan dari penelitian kami. Nanti mungkin akan laporannya saja kita berikan kepada LPPM. Nanti kapan, nanti biar diinformasikan kepada kita. Dan penelitian ini insya Allah gitu kan akan kami submit, tetapi saya kemarin sih belum banyak awalnya mau saya ke IAIN Kudus itu yang Sinta 2 gitu kan, tapi Sinta 2 itu susah gitu kan, kata teman-teman gitu kan, katanya Pak Fika itu susah sekali untuk tembus ke sana, bahkan lebih lama daripada jurnal internasional nih Pak Alin ya. Jadi nanti insya Allah akan kami submit ke Sinta 3 saja, ini baru saya cari-cari. Begitu Bu Iza. Berarti untuk penelitiannya sudah selesai, tapi sampai bab 5 sudah selesai. Kalau misalkan untuk laporan sudah bisa kita kirimkan, tetapi untuk publikasinya ini baru akan kita rencanakan gitu kan ke Sinta 3 gitu kan, cari jurnal yang atau cari yang di Sinta 3 seperti itu. ya, baik, terima kasih Bu Lia dan Pak Hidayat. Selanjutnya Pak Ali, monggo Pak Ali. Bapak Ali Mursid. Mana nih Pak Ali nih? Saya dulu Bu Iza, boleh? Oh, Pak Ali dulu ya. Sabar. Saya ngajar jam 10 juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Mas Heri. Ya, jam 10 ya. Penelitian saya dengan Mr. ya, Dr. T. Mr. Panji Anuraga ya, sudah 2 kali ini, dan mungkin nanti berikutnya kita juga akan berpartner dengan yang lain. Kalau yang lalu yang halal tourism ribut itu sudah kita submit ya, sudah kita submit ke Emirat kedua, insya Allah bulan ini terbit insya Allah. Kemudian kalau yang ini ada sedikit terkendala ya, saya mengambil enhancing trust and reducing risk for halal ini travelers ini. Halal Traveler, The Fraud Evidence Umroh Agency, berawal dari permasalahan yang ada di dulu ya, first travel dan lain sebagainya, yang mungkin masih berlanjut terjadi. Berawal dari situ, saya kemudian coba saya mengeksplorasi memberikan riset gap dalam hari ini dengan model yang semacam ini. Dalam perkembangannya proses model yang semacam ini, saya ngambil kompetensi benevolent problem solving, itu trustworthiness. Ini saya ambil dari Academic Management Review ya, sanadnya dari sana untuk memprediksi ini brand trust, brand reputation dan perceived risk, sama umroh travel association, sama
intention to recommendation. Nah, sementara ini kondisi COVID-19 itu agak menjadi terkendala ketika kita harus kolek data ya. Waktu itu kita mau kolek data, kemudian COVID, dan sampai saat ini baru mendapatkan 50-an ya. Jadi saya cek pilot test dengan itu, saya lihat KMO, MSA, Cronpa Alpha sudah oke, kemudian kita ke real, baru pada saat ini kita baru mendapatkan sekitar 50-an yang saya harapkan ini mulai dibuka sehingga bisa 100 lebih untuk kita lakukan. Kalau laporan mungkin insya Allah dengan data yang semacam itu, tapi untuk artikel mungkin saya perlu mengumpulkan lebih banyak lagi. Akhirnya yang saya tulis adalah saya persiapan menuju artikel sambil menunggu koleksi data tersebut, Ini yang terjadi semacam ini. Kemudian saya mencoba menggambar, biasanya saya membuat sebuah figur sama tabel, yang itu yang saya lakukan. Ini untuk mengidentifikasi supaya reviewer lebih jelas melihat kontribusi dari teorinya. Kemudian saya lakukan juga misalnya tabel-tabel yang semacam ini dari komposisi dan lain sebagainya belum saya isi, tapi seluruh item kuesioner sudah saya masukkan di sini seperti yang ada di sini, termasuk perhitungan yang ada di socio-demographic profilnya sudah saya tulis semua. Tinggal kalau kita data sudah, kita tinggal menganalisa sampai kemudian termasuk result of CFA-nya, kemudian correlation matrix sampai ke pengujian hipotesis. Itu yang baru saya lakukan, Mbak Ia. Jadi kalau laporan mungkin kita nunggu sebentar lagi untuk itu, tapi kalau artikel tentu akan kita persiapkan dengan saya biasanya menganalisis dulu, dan saya buat tabel-tabel yang semacam itu sama figur, kemudian saya start dari metodologi dan lain sebagainya, baru kemudian introduction dan literatur review. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Target saya ya ini nunggu kolek datanya, jadi kalau submitnya mungkin baru bisa tahun depan ya, begitu. Saya pikir nanti itu rencananya saja. di Sinta atau di internasional, Pak? Ya, biasanya di IMERA Q2 rata-rata. Kalau ke Q1 kok ketolak terus ini. Sementara itu yang bisa saya lakukan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya izin sekalian nanti ya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Ali. Monggo Pak Nugroheri. Baik, terima kasih Bu Iza. Saya izin share penelitian yang saya lakukan ya dengan Pak Vika ini belum selesai, artinya masih collect data ya, karena ini kualitatif. Ternyata susah ya menghubungi respondennya, sudah dijanjikan tapi kemudian sampai sekarang belum dikirim-kirim, kemudian jadwal Zoom gitu ya untuk wawancara juga mundur-mundur. Nah, ini saya share dulu, jadi sudah sampai mana tahapnya. Ya, jadi yang kami tulis itu tentang motif, kemudian kedudukan dan strategi Bank Syariah Indonesia ya, merger 3 bank syariah dengan pendekatan budaya organisasi dan analisis SWOT. Nah, jadi sementara baru sampai pada profil bank syariah hasil merger ini ya, jadi modal awal bank syariah itu ini yang nanti kemudian dijadikan salah satu motif ya, salah satu motif kemudian dilakukannya merger bank syariah BUMN, ada Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Syariah, kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini dari modalnya. Kemudian dari kinerja bank syariahnya, artinya pemerintah ya menginginkan Indonesia itu mempunyai bank syariah yang besar ya, dan setidaknya bisa sama ya dengan bank konvensionalnya, seperti itu. Nah, ini kemajuan pengumpulan datanya ya. Nah, ini yang paling baru dengan Kementerian BUMN, artinya ini kementerian yang terkait ya, yang membawai Bank Syariah Indonesia tersebut. Saat ini masih
menunggu disposisi ya. Saya saat ini masih nunggu disposisi. Ini dengan salah satu sekretaris ya di bidang keuangan syariah yang ada di Kementerian BUMN. Artinya mungkin agak lama ya terkait pengumpulan datanya, tapi ngiras-ngirusnya kemudian punya channel masuk ke sana. Nah, jadi siapa tahu besok-besok mau MOU kerjasama ataupun yang lainnya, ya mudah-mudahan nanti bisa goal seperti itu. Ini yang ke Kementerian BUMN. Nah, kemudian yang ke OJK, ya, yang ke OJK mudah-mudahan minggu ini data masuk, ya, yang ini sudah sampai sini. Jadi kemarin ini sebenarnya sudah dari awal Juni, ya, sudah dari awal Juni. Tapi saya follow up terus sampai sekarang belum dikirim-kirim, ya, daftar pertanyaan yang saya tanyakan untuk diisi dari pihak OJK. Nah, kemudian Pak Rin tanya, ini mau dicetak atau dibuat Google Form? Nah, saya menyampaikan dicetak saja. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa dikirim sehingga saya bisa atau kami bisa menganalisisnya, ya, menyelesaikan riset ini. Nah, ini dari BSI, ya, BSI Corporate Secretary BSI, karena memang ini kaitannya menelitinya di Bank Syariah Indonesia, ya, yang hasil merger dari 3 bank syariah sebelumnya. Ini juga sudah dari awal Juni. Nah, awalnya saya mengkontaknya itu Pak Ino Sutrisno, ya. Pak Ino Sutrisno itu dulu yang pernah mengisi webinar pada saat acara SAF, ya, STBBD Accounting Forum. Nah, ternyata bapaknya itu pensiun. Nah, bapaknya pensiun, tapi bapaknya punya andil untuk mengurusi mengurusi merger Bank Syariah Indonesia ini. Jadi dulunya kan dari BRI Syariah. Nah, kemudian sudah pensiun diberi nomornya Bu Ocha Rosalina ini. Nah, sudah bersedia tapi dihubungi terus itu belum sampai mengirimkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan minggu ini bisa dapat jawaban sehingga bisa dianalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian yang sudah membalas itu, ya, yang sudah membalas itu dari KNKS, nah, Direktur Eksekutif KNKS Pak Venture Raharjo itu malah welcome sekali, ya, welcome sekali. Ci, pas awal Juni diminta untuk menjadi responden. Kemudian 3 hari setelahnya langsung mengirimkan hasil pertanyaannya, hasil jawaban dari pertanyaannya. Saya buka dulu, sebentar. Nah, ini hasil yang dari KNKS, ya, pertanyaan yang jawaban dari KNKS ini Pak Venture Raharjo selaku Direktur Eksekutif KNEKS, ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, ini meliputi motif kebijakan merger Bank Syariah BUMN, kemudian apakah ada kendala yang dialami, ya, pada saat proses merger, nah, kemudian alasan lain jika ada, bagaimana kedudukan Bank Syariah BUMN pasca merger di antara bank syariah dan bank konvensional yang ada, kemudian pendekatan budaya organisasi yang digunakan. Ini alhamdulillah sudah ada, tapi kan ini baru satu, gitu, ya. Yang saya butuhkan ada dari KNEKS, kemudian ada dari Kementerian BUMN, ada dari OJK juga, kemudian ada dari ahli, ya, ahli bisa dari akademik. Nah, yang dari Prof. Dian Masita itu nanti saya isi tapi pas senggang, ya, Mas. Nah, jadi 3 bulan yang lalu itu saya nggak dijawab WA-nya. Nah, kemudian ternyata kok mengisi stadium general. Nah, kemudian saya WA lagi. Setelah itu nanti pas saya senggang saya isi, Mas, yang Prof. Dian Masita seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, terkait penelitian yang saya lakukan dengan Pak
Vika. Kemudian untuk rencana publikasinya, insya Allah di Aksar, ya, Aksar atau Iktisodia. Itu Aksar itu Sinta 4 di IAIN Kudus, kemudian Iktisodia itu Sinta 2. Nah, mudah-mudahan yang dikejar dulu yang Iktisodia. Nanti kalau misalkan Iktisodia tidak tembus di Aksar, atau ya, jadi yang diincar itu dulu. Kalau di AS nanti yang terakhir, ya. Kalau misalkan Aksar Iktisodia belum, akhirnya saya lempar di AS yang Sinta 3. Itu Bu Iza dan Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Heri. Monggo Bu Siti mau ngajar, Bu. Halo, Bu Siti. Atau kalau Bu Siti belum ada. Ya. Saya mau mengajar. Oke, Iya, baik. Bu. Terima kasih. Bisa share screen ini ya. Baik. Sampun bisa dilihat ya Bu Isa ya. Oke, Bu, sampun Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Iza dan juga teman-teman yang lain. Saya datang belakangan tapi minta depan dilayaninya untuk presentasi karena jam 10.30 biasanya jadwal saya untuk virtual class di Teams ya. Jadi mereka sudah masuk duluan. Baik, rencana penelitian, saya menyebutnya rencana karena belum selesai, progresnya jauh daripada teman-teman yang tadi sudah presentasi, tapi ini merupakan komitmen saya untuk bisa menyelesaikan maksimal adalah di bulan maksimal adalah di bulan Desember saya sudah clear untuk wawancara, in-depth interview, karena pada rencana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jujur hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa saya tidak punya background untuk menulis kualitatif yang benar dan ini baru tahap belajar. Nah, semula karena tidak bisa sendirian kemudian saya diinformasikan Bu Iza yang masih kosong siapa, yang masih kosong kebetulan adalah Bu Fitri. Nah, itu sebabnya kemudian saya mencoba untuk menulis ini dan jujur juga belum ada kontribusi karena dari Bu Fitri karena kami bagi tugas ya. Jadi nanti ketika saya sudah mendapatkan data dari informan baru kemudian kita akan olah. Nah, baru kemudian Bu Fitri masuk untuk melakukan deskripsi ya, kemudian juga menyiapkan template ke arah publikasi. Jadi kami bagi tugas ya Bapak dan Ibu dan pada di awal ini memang hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab saya. Itu sebabnya judulnya pun kami kolaborasi karena saya ada di basic beberapa penulisan saya yang sudah dipublikasikan. Basicnya adalah modal sosial atau sosial kapital. Nah, yang lebih spesifik lagi penelitian-penelitian sebelumnya yang juga sudah publish itu pada UMKM atau skala mikro kecil menengah. Nah, sehingga kemudian saya mencoba kolaborasi dengan kompetensi Bu Fitri. Bu Fitri itu lebih pada manajemen operasi. Sehingga beberapa jurnal yang membahas mengenai business operation model dan itu lebih dekat pada operasi, itu yang kemudian menjadi referensi utama, maka muncullah rencana penelitian yang kami usulkan modal sosial dan business operation model pada pelaku jasa usaha pernikahan di Kota Semarang selama pandemi COVID-19. Sangat sederhana sekali ya, karena memang COVID-19 itu membuat dampak secara signifikan terhadap beberapa pelaku usaha ya. Bakul belanjaan yang biasanya tidak pakai handphone saja sekarang jualannya sudah pakai handphone. Mereka makin cashless ya dan masih banyak hal lagi. Salah satunya adalah usaha jasa pernikahan. Nah, penelitian ini penelitian kualitatif dan difokuskan terhadap para pelaku usaha jasa pernikahan di Kota Semarang dalam rangka mensikapi dampak pandemi COVID. Nah, dengan mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki sehingga tetap eksis meskipun harus melakukan perubahan pada model operasi usahanya. Nah, jadi usaha wedding organizer ini termasuk usaha yang unik karena
dia mengkolaborasikan semua elemen ya, mulai dari kebutuhan untuk dekorasi itu ada vendor sendiri, kemudian kebutuhan untuk foto dan video shoot juga ada vendor sendiri, untuk konsumsi juga ada vendor sendiri, kemudian untuk jasa yang terkait dengan mobil pengantin, kemudian juga among tamu atau terima tamu, semua ada vendornya masing-masing, termasuk pada second layer ya. Jadi untuk yang second layer bahkan mereka menerima hasil kegiatan yang first layer. Misalnya bunga itu kalau sudah tidak kepakai nanti ada vendor yang kemudian akan mengambili dan digunakan untuk wedding-wedding yang di lapis kedua yang harganya lebih murah. Nah, untuk bisa mengetahui informasi secara detail, kami sudah melakukan pertemuan dengan informan utama dan itu memang sebagaimana diserahkan oleh teman kami ya, Bu Ade Iriani Manungga itu kan penelitiannya kualitatif. Jadi kemudian saya juga belajar dengan beliau dan kami menggunakan sistem recording ya. Jadi ngobrol lama di kafe ya. Satunya lagi ketemu di Lakers pas informan ini mengikuti wedding seperti itu dan saya mengikuti beberapa acara yang dikomandani oleh informan kami ini. Nah, tujuan penelitiannya jelas dan sampai saat ini progresnya Bu Iza perlu saya laporkan kalau di prosentase masih pada prosentase 45% ya. Jadi kolek datanya juga belum 100% karena saya menjanjikan akan ketemu lagi dan ini ternyata bisnis operasinya berubah lagi. Kenapa kok berubah lagi? Ada peraturan Perwalkot yang sudah mengatur tentang proses pelaksanaan pernikahan ya, di gedung itu sudah boleh bla 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 dan seterusnya, dan ini nanti merubah deskripsi ya apa usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha jasa di pernikahan ini dalam mensikapi COVID. Nah, jadi atau menuju era kenormalan. Nah, seperti itu. Jadi yang kami lakukan sampai saat ini di sekitar 45% dengan melakukan wawancara ya sambil ngobrol seperti itu 3 kali ya. Yang lainnya saya mengikuti ya yang disarankan untuk melihat kegiatan wedding pada saat ini dan beberapa foto juga sudah saya ambil termasuk dari internet juga ya untuk nanti melengkapi dan ini informan saya ya. Jadi kebetulan karena dia Pranoto Coro ini teman saya SMA, jadi saya bisa masuk ke seluruh WO yang di Semarang ya, sehingga kemudian ini yang memudahkan saya untuk mengakses dan mendapatkan cerita yang lengkap. Selainnya second informannya adalah rekan kita sendiri, rekan saya yaitu Bu Ismariastuti, pemilik Sanggar Rias Iona seperti itu. Jadi karena beliau juga bergerak di usaha wedding service. Nah, baru sampai pada tahap kolek data dan selain kami memberikan daftar pertanyaan juga ada rekaman ya. Jadi nanti yang akan kami kerjakan dengan Bu Fitri setelah ini adalah mulai menulis hasilnya. Target kalau untuk publikasi actually belum ada bayangan, saya hanya baru melihat beberapa jurnal yang terkait dengan kualitatif research ya. Ini nanti masuk ke yang mana juga belum tahu. Jadi target utama kami adalah menyelesaikan ini sesuai dengan tornya kami sendiri, kemudian baru memikirkan untuk publikasi. Selain publikasi yang sudah hampir pasti kami lakukan adalah membuatnya dalam bentuk hasil penelitian monograf ya. Ini jadi luarannya 2. Nanti tinggal kami lebih prefer yang mana itu yang akan kami kerjakan. Jadi seperti itu ya Bu Iza, progres kami baru sekitar 45%-an. Ya, jadi seperti itu. Baik, matur nuwun Bu Iza dan teman-teman. Bu, matur nuwun Bu. Selanjutnya yang sudah antri tadi monggo Bu Eldes. Saya izin lab ya. Nggih Bu, nggih matur nuwun Bu. Langsung saja Bu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu peneliti. Jadi saya langsung saja karena ini mau ngajar. Progres riset kami, saya dengan anggota saya, Koirul Atik, mengenai judulnya penerapan Islamic Work Value untuk mencapai komitmen organisasi dan organisasional citizenship behavior, yang mana progres risetnya
Untuk proses collecting data, kami sudah melakukan collecting data pada karyawan Bank Syariah Indonesia sebanyak 200 orang. Kemudian tabulasi kami sudah melakukan tabulasi, tapi saat ini kita sedang melakukan proses pengolahan data dan penyusunan bab 45. Serta luaran kami nanti artikel akan kami submit di jurnal Sinta 2, yaitu Jurnal Minds yang ada di IAIN Makassar, seperti itu. Jadi itu saja Bu, mungkin progres riset kami yang bisa kami sampaikan. Bu Iza. Oke, matur nuwun Bu Eldes. Bu Iza dan Bapak Ibu yang lain. Nih, selanjutnya monggo Pak Taufik Andri. Baik, siap. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Izin share screen. Oke, ya. Saya di sini sekaligus dua. Maksudnya adalah yang pertama untuk saya sendiri, dan yang kedua untuk Mas Indra Agung, Mas Agung Hendra. Yang pertama, alhamdulillah untuk jurnal saya itu sudah saya submit di Fogbis Sinta 4. Ini saya coba keluarkan buktinya kok masih muter-muter. Adapun yang kedua yang punyanya Mas Agung dengan saya, alhamdulillah sudah terbit di Sinta 5. Ini yang punya saya. Sudah saya submit per tanggal 6 Juli di Fogbis Sinta 4. Adapun yang punyanya Mas Agung yang bersama saya sudah terbit di Sinta 5 per tanggal yang Agung dan saya Sinta 5. Niki. CR Akmal. Ampun. Laporan selesai. Nggih, matur nuwun Pak Taufik Andri. Nggih, matur nuwun ngapunten. Pandonganipun. Selanjutnya monggo sinten riyen niki Pak Panji, monggo Pak Panji. Saya. Arane nutup nganu sih. Makasih Bu. Bisa. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Bisa share screen ya. Mas Taufik di close dulu mungkin. Kok enggak bisa scan ya, Bu? Bisa. Sakit, Pak. Sampun, Pak. Tadi mungkin karena Mas Taufik masih share screen. Sampun ngapunten matur nuwun. Sudah muncul, Bu Isa? Sampun, Pak. Oh ya, makasih. Baik, saya mau melaporkan untuk penelitian yang saya lakukan dengan Pak Yanuar ya. Ilmunya mungkin lebih banyak Pak Yanuar, tapi ini saya sudah ngerjakan beberapa kali, jadi meskipun topiknya tentang pembangunan ya. Judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kota Semarang. Nah ini sudah selesai, tadi nanti bab 1 sampai bab 5. Nah ini sudah saya siapkan semacam paparan untuk laporan akhir ya. Latar belakang masalah, jadi IPM itu indikator kinerja pembangunan ya. Dan ini parameter keberhasilan pembangunan manusia.
IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini didekati dengan 3 dimensi, umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan hidup yang layak. Yang dilihat adalah pada capaian IPM Kota Semarang ya. Komponennya 3, UHH, usia harapan hidup, kemudian HLS, harapan lama sekolah, RLS, rata-rata lama sekolah, dan P3 pengeluaran per kapita. Tujuannya memberikan masukan kepada pemerintah Kota Semarang untuk capaian. Sasarannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan proyeksi dari IPM Kota Semarang 2021 sampai 2024. Hasilnya nanti ada proyeksi dan rumusan konkret untuk mencapai dari target IPM. Konsep teoretiknya ini jadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan sumber daya manusia untuk bisa negara, provinsi, kabupaten, kota. Komponennya tadi ada 3, UAH, indeks pendidikan itu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan P3 itu kemampuan daya beli. Ini rumus-rumusnya untuk indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks pengeluaran atau P3 ya. Kemudian untuk ngitung IPM pakai ini. Jadi akar 3 dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan atau pendidikan, dan indeks daya beli. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini, jadi sudah ada angka-angkanya Bapak Ibu ya. Kategorinya nanti hasilnya kalau IPM di bawah 60 itu berarti IPM rendah. Kalau di atas 60 sampai 70 IPM sedang, 70 di atas 70 dan di bawah 80 tinggi. Kalau di atas 80 sangat tinggi. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik analisisnya ini dari data sekunder dan publikasi, survei lapangan, wawancara, tabulasi, dan pengolahan. Konsep pikirnya ini Bapak Ibu ya. Hasilnya ini usia harapan hidup ya dari tahun 2015 sampai 2020. Kemudian harapan lama sekolah ya. Rata-rata lama sekolah. Jadi Kota Semarang itu sekarang 10-54 itu artinya 10 tahun 54 ya. Kira-kira berarti kalau orang sekolah itu kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun 9 ya. Berarti sudah SMA ya. SMA kelas 1. Nah, ini quotasing parity untuk daya belinya ya. Itu angkanya 15 juta, 55 itu per tahun. Ya. Sehingga proyeksi IPM-nya ini sudah sampai 2025. Strategi pencapaian itu untuk mencapai ini maka ada 3 yang dikerjakan, bidang kesehatan 12 strategi, bidang pendidikan 4 strategi, bidang ekonomi 2 strategi. Kalau disebutkan di sini nanti akan sangat lama. Itu bisa jadi secara total sudah 99%, ini saya tinggal merapikan Bu Isa. Oke, Pak. Untuk rencana publikasinya seperti apa, Pak? Ini lagi nyari Bu. Nanti juga dibantu kalian ya. Karena ya terserah aja lagi nyari. Sintang ya, Pak. Ya, minimal sintang. Ya Bu, ya nanti kita. Itu Bu Isa laporannya. Matur nuwun Pak Panji. Selanjutnya monggo Pak Vika. Matur nuwun Bu Iza, Bapak Ibu sekalian. Saya melaporkan mengenai progres penelitian yang saya lakukan dengan Pak Heri. Ini saya sedikit share screen mengenai progresnya. Saya nggak pakai PPT, jadi Bapak Ibu saya menampilkan data. Ini kemudian semua sudah selesai saya input. Semua data sudah saya input, sudah selesai ya, untuk data-data penelitian saya. Kemudian analisis juga ini sudah saya buat draft untuk analisisnya. Ya, draft untuk analisis, semua analisis sudah saya uji. Kemudian kita tinggal nanti menarasikan hasilnya. Jadi perkiraan Bu Iza ini sudah 80%. Alhamdulillah 80%. Mungkin untuk 2 minggu ke depan akan saya narasikan dalam bentuk analisis.
2 minggu depan juga saya mencoba untuk menyelesaikan dalam bentuk laporan. Ya, nanti pertengahan Oktober atau akhir Oktober semoga sudah selesai untuk laporannya. Dan bersamaan itu juga nanti juga saya submit ke jurnal Kesinta 3 atau 4. Ya, nanti tinggal coba nanti karena ini syariah, nanti coba saya submit ke artikel yang mungkin tentang syariah ataupun yang lain. Pokoknya intinya nanti saya mencoba untuk mensubmit ke jurnal Sinta 3 atau 4. Begitu Bu Iza. Oke, Pak Vika, matur nuwun. Pak Vika, monggo selanjutnya siapa ini? Yang mau duluan Mbak Asri, mungkin monggo Mbak Asri. Oke, terima kasih. Izin share screen ya, Bu Iza. Oke, monggo Bu. Oke, saya singkat aja. Untuk penelitian internal tahun ini tentang pendekatan psikologi untuk keputusan investasi pada saat pandemi seperti ini. Partner saya di sini dengan Pak Rudi Suryo, karena ini terkait mengenai behavior ya. Jadi ini kebetulan beliau yang sudah expert di dalam behavior psikologi ya. Jadi kemudian di sini, nah ini laporan monet saya singkat aja. Untuk perolehan data sudah 100% Bu Iza lewat GFORM, kemudian olah data juga sudah selesai 100% lewat SPSS. Analisis dan pembahasan di sini saya masih 90%, tetapi ini dalam proses, semoga minggu ini saya selesaikan karena ini masih saya kembangkan untuk biar manajerialnya, implikasi manajerialnya bisa lebih masuk. Dan rencana ini juga sudah proses draft di proses publikasi untuk Sinta 3 insya Allah, yaitu jurnal MEA ya, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi dari STIM Bandung yang akan terbit kurang lebih di bulan Januari besok. Demikian Bu Iza. Oke, Bu Asri, matur nuwun Bu Asri. Selanjutnya monggo Bu Rahmi. Oke, matur nuwun Bu Iza. Itu satu zona ya. Ketahuan itu. Bu Asri. Gonanmu dipateni Sista, geser Sista. Kamu pindah ruangan kayak Sista. Saya akan melaporkan hasil penelitian saya. Minta tolong Bu Rinwantin untuk saya ditampilkan. Karena ini laptop saya tidak keluar gambarnya, Bu. Mohon maaf, Bu. Belum Bu. Sekedar Bu Asri. Sebentar, ini ada kesalahan teknis, teman-teman. Udah, sampun. Baik, saya akan melaporkan hasil penelitian internal saya dalam hal ini dengan Bapak Setio Pantawis dengan mengambil judul analisis green product, green marketing, dan green knowledge pada produk The Body Shop di Kota Semarang. Jadi saya menggunakan model penelitian green product, green marketing, dan green knowledge terhadap keputusan pembelian. Sampel yang saya gunakan di sini ada 100 responden
dengan kriteria adalah sebagai pemakai dari pernah membeli produk The Body Shop dan juga masyarakat di Kota Semarang. Semua sudah saya lakukan di sini dengan sampel 100 orang sudah menyebar kuesioner, kemudian sudah melakukan olah data dengan menggunakan SPSS dan sudah selesai. Bab 4 sudah kami susun dan ini masih kurang di bab 5 di kesimpulan saja Bu Iza. Kemudian untuk keluarannya nanti akan saya terbitkan di jurnal Sinta. Begitu Bu Iza dan teman-teman. Untuk rencana publikasi pripun Bu? Gimana? Untuk rencana publikasi atau hasilnya nanti mau dipublish di mana? Saya belum tahu Bu, tapi yang pasti saya akan masuk ke Sinta Bu. Mungkin bisa gimana Bu? Ya harus ke Sinta Bu. Iya, betul Bu. Siap. Nanti saya masuk ke Sinta Bu. Ke Sista dong. Bu Asri itu nakal. Oke, demikian Bu Ida, laporan progres penelitian saya. Nggih, matur nuwun Bu Rahmi Yuliana SEMM. Jadi sami-sami Bu. Selanjutnya monggo Ibu Bapak Khairul Atik Rumin, monggo Bapak Atik. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menyampaikan laporan kemajuan penelitian internal dengan judul pengelolaan burnout karyawan guna menghentikan superloving. Ini penelitian ini kami mengambil objek penelitian di PT BPR BKK Kota Semarang. Kenapa kami mengambil ini? Karena burnout ini merupakan kajian yang masih perlu seperti itu karena terkait stres kerja, kemudian kebosanan seorang karyawan atau karyawan dalam bekerja itu semakin meningkat seperti itu. Kemudian coba kami hubungkan terhadap kaitannya dengan cyberloving atau penggunaan atau pemanfaatan sumber daya atau resources yang ada di kantor. Misalnya pemanfaatan komputer, perangkat gadget di luar keperluan kantor seperti itu, misalnya bermedia sosial dan sebagainya. Kemudian sampel kemarin sudah kami himpun dan terkumpul 120 responden. Kami menggunakan purposive sampling. Kemudian progres sampai saat ini kami baru sampai pengolahan data menggunakan struktur equation modeling AMOS begitu, belum kami interpretasikan, jadi masih kami hanya masih melihat kelolosan dari kriteria Gartner's of Fit seperti itu. Dan nanti selanjutnya akan segera kami susun bab 4 dan bab 5. Selanjutnya rencana luaran, output luarannya akan kami terbitkan di Sinta 3 atau Sinta 4. Sementara ini kami sedang mencari informasi untuk publikasi di Universitas Atmajaya, Sinta 4. Seperti itu, sekian presentasi kami. Terima kasih. Untuk ini tadi sudah olah data, nggih? Sudah, Mbak. Ya, baik. Untuk submit-nya belum berarti ya, Pak ya? Belum ya? Masih di mute, Pak. Oh ya, maaf. Submit-nya belum karena bab 4 dan bab 5 masih mau kami susun. Mungkin 2 minggu inilah baru bisa selesai. Nanti baru lanjut untuk publikasi seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak Atik. Sami sareng Mbak Iza. Selanjutnya monggo Bu Suci. Apa aku sek we?
Yaudah saya sendiri dulu ya. Saya sendiri dulu. Saya dulu. Apa sih? Apa judulnya? Aku yang boleh ini pun di atau Bu Rinwantin dulu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya dengan Bu Yanti Pujiastuti ya, dengan judul pengaruh diskon dan positif efek terhadap perencanaan keuangan melalui impulsive buying. Untuk data diperoleh dari ekuesioner dan alhamdulillah sudah 100%, sudah proses olah data dan ini masuk kepada pembahasan. Proses analisis dan pembahasannya, insya Allah di 2 minggu ke depan kita akan melakukan analisis dan pembahasan. Terus setelah itu rencananya kita mau publikasi di Universitas Mercubuana ya, di Mix Jurnal Ilmiah dan Manajemen itu Sinta 3. Semoga bisa publish kayak gitu ya, Bapak Ibu mohon doanya juga. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mamija? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atur nuwun Bu Rinwatin. Selanjutnya saya Private presentation. Baik, saya akan mempresentasikan untuk progres penelitian internal saya dengan judul Faktor Determinan Pengungkapan Informasi Dampak COVID-19 dalam Laporan Keuangan Perusahaan. Penelitian ini dengan penulis pertama saya, Khairina Nurizati, dan peneliti kedua, Ibu Suciati Ningsih. Jadi untuk penelitian ini terkait bagaimana perusahaan itu melakukan pengungkapan dampak COVID-19 atau tidak di dalam laporan keuangannya, di mana pada saat ini mungkin banyak perusahaan yang terdampak, tapi ternyata ada yang mengungkapkan dan ada juga yang tidak mengungkapkan dampak tersebut di catatan atas laporan keuangannya, seperti itu. Padahal pasti semuanya terdampak, ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan itu mengungkapkan atau tidak mengungkapkan dampak pandemi COVID itulah yang kami teliti seperti itu. Nah, sumber datanya dari website Bursa Efek Indonesia, di mana sampelnya adalah perusahaan yang sektor perusahaan yang paling terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan riset dari BPS tahun 2020. Nah, untuk sumbernya kita lihat dari laporan keuangan secara keseluruhan sampai ke catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk progresnya ini sudah selesai untuk input data dan kita melakukan pengolahan data sampai untuk rencana lanjutannya melakukan interpretasi, analisis, dan pembahasan sampai kesimpulan bab 5. Untuk target publikasinya belum kita tentukan, minimal nanti di Sinta 5 ya, Sinta 5. Seperti itu yang bisa kami laporkan, Bu Rinwantin, matur nuwun. Selanjutnya mungkin Bu Suci, monggo Bu Suci.
Monggo Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Iza atas waktunya. Di sini saya mau melaporkan kemajuan dari penelitian internal ya. Di penelitian internal ini saya dengan sebagai peneliti satu, yang kedua adalah dengan Bu Iza. Next, Mbak. Nah, ini judulnya adalah pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Ini sudah kami lakukan penelitian dengan jumlah sampel, next Mbak, dengan jumlah sampel 306 perusahaan dan di perusahaan manufaktur yang di tahun 2017 sampai 2019, dan itu sudah ada hasilnya. Jadi sudah menjadi artikel ya, dan kemarin sudah saya publish sudah saya submit di jurnal SDIAAS. Next, Mbak. Jadi sudah saya publish, sudah saya submit, dan insya Allah akan terbit di bulan Desember 2021. Itu adalah cerita 4 ya. Ya, Matan Bu Iza, matur nuwun. Nggih, Bu Suci, itu submitnya 2 kali nggih, Bu? Ya, 2 kali itu karena yang pertama salah. Itu salah. Jadi yang dipakai yang kedua. Sudah submit nggih. Ya. Baik, terima kasih Bu Suci. Sudah semua nggih yang di room ini tadi Pak Taufik itu izin. Pak Taufik yang belum. Pak Taufik tadi izin toh? Ngajar tadi. Terus laporan Pak Surya juga ngajar, jadi belum bisa. Cuman udah laporan tertulis tadi, laporan tertulis ke kami P3M. Oke. Baik, nanti untuk info selanjutnya terkait batas waktu laporan akhir, kemudian ketentuan untuk submit kaitannya dengan syarat pengajuan penelitian internal periode selanjutnya 2022 nanti akan kami share di grup ya. Karena ini sudah banyak yang live tadi, Bapak Ibu banyak yang mengajar. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami hantarkan ya kepada Bapak Ibu karena sudah semua. Terima kasih atas atensinya. Semoga semuanya bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan target yang kita tetapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan siang. Izin live ya Bu Iza. Nggih, Bu Asri matur nuwun. Nuwun sewu mboten wonten senakipun. Hati-hati semua Bapak Ibu. And meeting for all.